Halo Sahabat Beta, apa kabar? Semoga Sahabat Beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Sahabat Beta, saat ini saya sedang berada di tepi selatan Jalan Kiai Haji Turakan Ajuria, tepatnya di Desa Langgar Dalem, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Dan saat ini saya sedang berada di depan kediamannya Mas Ahmad Abdul Halim, sahabat ya. Ini seorang perajin yang memproduksi sebuah kerajinan dengan bahan dasar itu sabut kelapa. Dari sabut kelapa yang tidak punya harga, melalui tangannya dia ciptakan sesuatu yang punya nilai jual tinggi, sahabat. Bahkan kerajinan beliau itu diminati hingga pasar luar negeri, bahkan beberapa kali ekspor ke luar negeri, sahabat. Kita akan lihat proses pembuatannya dan kerajinannya itu apa aja. Kita akan masuk ke dalam. Let's go, sahabat. Di sebelah barat sana itu perapatan Sutan ya, kira-kira sekitar 200 meter ke timur. Nah, di sini ada rumah bernomor 285, kediamannya Mas Ahmad Abdul Halim. Kita akan masuk ke dalam ya. Ini ya, yang para pekerjanya yang mengambil bahannya dari sini terus dikerjakan di rumahnya. Bapak ini mengambil bahan untuk dijadikan pot talinya ini untuk dikerjakan di rumahnya. Nah, setelah saat ini saya sudah di dalam ya, di dalam kediamannya Mas Halim. Beliau ini yang seorang perajin yang memanfaatkan sabut kelapa dijadikan, limbah sabut kelapa yang dijadikan aneka ragam kerajinan ya, yang mempunyai nilai jual tinggi. Kita akan lihat prosesnya beberapa ya. Jangan kemana-mana, selalu ikutin saya. Oh, nanggung ini tak? Iya mas, Nah sahabat, ini adalah sabut kelapa ya, yang dikumpulin dari pasar, nanti diproses untuk dijadikan bahan-bahan kerajinan ya. Dari ini kan sabut kelapa ya? Iya. Diproses terus nanti digiling. Digiling ya. Nanti jadi apa semua mas? Bisa jadi ini namanya koko fiber. Koko fiber ya. Ya. Nanti ada yang ini namanya kokopit. Kokopit ya. Ini biasanya digunakan untuk apa nih mas? Untuk itu tadi tanaman untuk media cangkok. Cangkok. Untuk hidroponik. Oh, hidroponik. Ya. Terus ada yang kayak gini juga. Itu apa? Ini namanya koko chief untuk media hewan. Bisa untuk media anggrek, fungsinya ini bisa menyimpan air tapi tidak menggenang, jadi untuk anggrek bisa tidak basah, tidak basah. Cocok berarti mas? Cocok nah, sekali. Harganya berapa mas kalau ini? 1 kilo 20.000. 20.000. Kalau ini? 1 kilo 5.000. Oh 5.000 ya. Ya. Kalau ini sendiri ntar dijadikan apa ini mas? Bisa banyak, nanti dari ini bisa menjadi tali ini ya? Oh, bisa jadi menjadi pot. Jadi pot ini. Oh iya, iya. Banyak produksi yang bisa kita jadikan. Oh iya. Oke. Nah, ini tali yang dari sabut kelapa tadi ya mas ya? Iya. Diproses sabut kelapa tadi dijadikan tali ini. Ini dijual juga mas talinya? Dijual. 1 meternya Rp500. Oh, 1 meter Rp500 sahabat ya. Iya, iya. Talinya sendiri ini ntar dibikin apa mas? Ini untuk gazebo, ikat, untuk taman, untuk media anggrek, seperti ini juga bisa. Oh iya, seperti ini ya. Oh iya, iya. Langsung menjadi pot juga bisa. Langsung bisa. Oh iya. Yang jadi pot bisa. Terus dianyam Ya, ini jadi pot ini juga bisa. Buat tali gantung bisa, macam-macam mas. Ini bisa menjadi, kita bisa berinovasi lah di sini. Dari media ini. Ini bisa jadi pot, ini bisa. Oh, jadi pot untuk ini ya. Di atasnya pot biar kelihatan rapi bisa. Bahkan bisa menjadi jok mobil, bisa menjadi spray bed dan lain-lain. Oh, gitu ya. So, Jangan takut.
Indonesia kaya dengan alam. Oke mas, saya set ya. Ini dari pot dari sabut kelapa ya sobat ya. Kita akan lihat ya. Nah, sahabat ya, kalau ini sendiri merupakan turus Yang tenaga lagi in, lapangan yang lagi in juga nih mas. Ya, Monstera. Oh Monstera. Ini Janda bolong. Janda bolong. Ini satunya berapa nih mas? Kalau yang itu 15.000. Oh 15.000 50 cm. 50 cm ya. Nah sahabat kita tadi kan sudah melihat proses pembuatannya ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan bertanya sama beliau, Mas Halim ya mas. Kita akan bertanya secara detail sama Mas Halim ini kira-kira sabut kelapa ini bisa digunakan apa aja ya, sama beliau dan bisa dipasarkan kemana aja. Dan kemana selalu temani saya. Sampai ini seorang perajin apa sih mas? Bisa dibilang perajin mas. Perajin dari Utamanya dari serabut kelapa. Dari serabut kelapa itu ya. Oh. Dijadikan berbagai macam kerajinan ya mas. Iya, iya. Sejak kapan sih mas? Ya beberapa bulan yang lalu lah. Berapa bulan? Kisar bulan 12. Kisaran bulan 12. Lah, dulunya itu sampean itu kerjanya apa mas? Dulu saya punya showroom jual beli motor. Tapi akhirnya hancur, saya sering pergi, lalu saya harus mencari sesuatu yang bisa dibuat produksi. Yang dari pemikiran saya itu yang modal sedikit, terutama yang lidah yang dibuat orang, tapi bisa dijadikan sesuatu yang bagus, yang cantik, yang dibutuhkan orang. Intinya modal sedikit, limbah rumah tangga yang terbuang sia-sia, saya jadikan sesuatu. Kenapa kok dipilih pot atau dan lainnya itu kenapa? Nah, ini kan jadi saya dulu intinya modal sedikit yang terbuang sia-sia dan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan saya pilih ini serabut kelapa, soalnya serabut kelapa ini di pasar-pasar banyak dibuang hanya untuk membakar batu bata, hanya untuk membuat genteng dan lain-lain. Setelah saya lihat di pasaran banyak dan dibuang saja, dan saya ambil saja, itu orangnya terima kasih, soalnya ini kan terbuang sia-sia. Pertama pemasarannya tuh gimana sih mas dulu sampean itu? Saya semua hanya di online, hanya di WA sama Facebook. Dan saya tidak buka toko, saya hanya online via online saja. Via online mas pertama bikin ini mengalami kegagalan atau langsung jadi sih mas? Oh banyak sekali mas kegagalan. Ini pertama kali saya buat super jelek, dekil, dan nggak ada harganya. Dan ini buat kenang-kenangan sekarang ya ini ya? Itu tidak dijual, itu dijual. kenangan pertama saya membuat itu. Oh, ya. Kegagalan yang dulu. Terus bisa sampai menjadi seperti ini. Ini sudah unggul, sudah bagus, dan sudah bagus ini. Pas sampean posting itu banyak peminatnya nggak mas? Alhamdulillah, bahkan saya sampai 3 bulan terakhir ini saya tidur jam 3 malam terus, soalnya banyak pesanan dan saya bahkan tidak bisa melayani semuanya yo. Dan sering saya sampai harus saya tutup pemesanan 1 minggu, 3 hari, 4 hari, semua barang saya sekarang harus minimal 4 hari lah. Bahkan pernah mengirim ke luar negeri mas? Alhamdulillah sering banget, yang sudah pernah itu sekitar bulan 4 ke Inggris, terus bulan pertengahan puasa Malaysia sama Singapura. Kalau harganya sendiri tuh pot-pot yang dari serabut itu berapa mas? Harga di potnya itu? Berhubung ini dari barang bekas dan sangat murah di pasaran, seperti ini, kali ini 1 meter hanya Rp500. Dan sering ibu-ibu nggak percaya kalau ini harganya Rp500. Kalau potnya harganya berapa mas? Teman jual 20.000 ya? Oh, nah ini ya sahabat yang sempat diminati orang Singapura. Tapi sayang memang lagi corona ini ongkosnya lumayan mahal. Nah, ini kayu yang diikat-ikat pakai kayu bekas yang diikat-ikat pakai sabut kelapa ya. Jadinya ciamik dan artistik. Nah sobat, begitulah tadi liputan saya bersama Mas Halim yang seorang perajin yang memanfaatkan
limbah satu kelapa ya sahabat. Ternyata ceritanya itu setelah dia rugi bisnis jual beli motornya, dia itu berpikir bagaimana menciptakan usaha tanpa modal, dan pada waktu ada corona dan dia mikirnya, oh ini kan banyak orang yang stay home, orang-orang kaya, mungkin dia butuh hiburan. Kalau ibu-ibu itu yang punya duit pasti butuh hiburan, tanamannya itu pengen gunakan di pot, sehingga salah dia membuat pot dari sang kelapa. Semoga liputan saya ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi maupun referensi bagi sahabat semua. Bila sahabat suka bisa di like, share, dan tentunya komen. Dan selalu nantikan saya di video saya selanjutnya, karena kita akan selalu memberi informasi yang unik, menarik, dan tentunya inspiratif bagi sahabat semua. Sampai jumpa.